Nih ya, anak-anak sekarang kita mau baca buku Pelajar Muslim apa? Berakhlak mulia. ya, pelajar muslim berakhlak mulia. Apaan tuh maksudnya? Contoh-contoh kita bagaimana berbuat baik di sekolah. Supaya kita di sekolah apa? Mulia. Nih, sebelum kita sekolah atau belajar, biasanya harus ngapain dulu? Berdoa sebelum belajar. Kayak gimana baca doanya? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, betul. Nih, terus juga di sekolah kita jangan lupa berdoa supaya Allah tunjukkan kepada kita akhlak-akhlak yang baik ya. Karena kan kita apapun itu selalu ditolongnya sama Allah ya. Jadi kita mau berbuat baik pun minta pertolongannya sama Allah. Dan jangan lupa berdoa untuk kedua orang tua. Kita baca ceritanya ya. Asyik, sambil lihat ke sini apa? Asyik, besok sekolah, kan? Bertemu banyak teman, mengetahui banyak hal. Tuh, kalau ke sekolah kita pasti bertemu banyak teman. Selain teman ada siapa lagi Kak Safa? Ada guru juga. Tuh, nih ya, coba dilihat kegiatan apa yang bisa kita tiru dari anak ini. Ya udah, lagi ngapain ya ini mereka? Lagi siapkan buku Siapin buku sendiri. Apa dibantuin? sendiri. Oh iya, sendiri. Kenapa ya kita harus sekolah? Kenapa sih dia nyiapin buku dulu terus berangkat sekolah? Karena katanya Nabi Muhammad, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kita harus semangat sekolah ya, Safa. Jangan males-males supaya nanti kita gampang deh masuk surganya, ya kan? Ya. Betul sekali. Terus ada apa ini? Oh, ini kita harus cari gambar. Gambar apa ini? Ada di mana ya? PC coba tolong Di sini. tunjukkan. Oh iya, betul. Di situ, jangan lupa PC-nya dimasukin ke dalam tas. Terus, dan sebagai anak muslim, menjadi pelajar berakhlak mulia adalah bukti rasa cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kan? Karena kata beliau, kaum mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kita harus berakhlak baik supaya kita sempurna imannya, kan? Dan katanya Syekh Soleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, kalau kita memperhatikan adab dan akhlak waktu kita lagi sekolah, itu nanti kita gampang meraih ilmunya. Kalau kita nggak berbuat baik di sekolah, nanti kita ilmunya akan sia-sia, ya kan? Jadi tidak bermanfaat. Sebelum tadi kan sebelum ke sekolah siapin buku dulu, terus harus ngapain dulu ini? Sholat subuh. Nah iya, sholat subuh dulu ya, berdoa sama Allah, minta sama Allah supaya ilmu yang nanti di sekolah mendapat keberkahan dan bermanfaat. Kan? Apa aja ya akhlak mulia yang bisa kita lakukan sebagai pelajar muslim? Ayo kita cari tahu. Mau cari tahu? Nih, yang pertama adalah apa ini? Sudah dituliskan, tepat waktu. Tepat waktu itu apa? Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Misalnya, jam berapa ini? Jam 7. Jam setengah 7 pagi udah harus? makan. Iya, sarapan. Kan sekolah sih. Terus apa ini? Pas sekolahnya udah siap, kamarnya udah rapi, ya kan? Tuh. Terus berangkat ke sekolah harus mandiri. Ya, mandiri. Mana tunjukkan anaknya mandiri? Ini Dan ini kalau ini mandiri nggak? Enggak. Kenapa dia? nggak mau ditinggalin ibu. Oh iya ya, maunya temenin terus ya. Nah, kan di sekolah nanti juga ada temannya kan, ada guru-guru yang menemani. Nah, jangan lupa, kalau kita menjaga Allah, nanti Allah akan jaga kita di sekolah. Ya,
Pokoknya kita ingat aja nanti juga di sekolah juga sama Allah dilindungi, ya kan? Iya. Terus sebagai anak muslim yang ke sekolah itu harus Rapi. apa? Safa? Rapi, ya kan? Pakaiannya rapi, udah mandi, udah wangi. Sekarang coba lihat di sini. Tunjukkan 5 keadaan anak yang tidak rapi. Ayo. Terus Coba disebutkan apa ini? ini bajunya belum dimasukin. Terus Tasnya kebuka. tasnya kebuka. Dua. Punya panjang. Apalagi ya? Rambutnya berantakan. Sama tali sepatunya belum diikat. Oh iya, tali sepatunya belum diikat ya. Padahal kita harus jadi anak yang rapi. Kenapa tuh? Supaya kita nyaman bersekolah, ya kan? Lagian juga kalau kita rapi itu, kita itu termasuk mencontoh apa yang Nabi Muhammad katakan, kan? Kita harus salah satunya ingin memotong kuku, kata Nabi Muhammad. Terus selain itu kita harus apa lagi ya di sekolah sebagai anak yang berakhlak mulia? Boleh nggak ini misalnya nih dia nggak mau menyapa teman-temannya, dia itu mentang-mentang punya tas yang bagus ya kan, sepatu yang lucu, tasnya juga lucu, dia jadi tidak mau berteman sama yang lain, boleh nggak? Enggak boleh. Tidak boleh ya. Tuh, harus saling apa kita? Saling menyapa dan tidak ria atau tidak sombong dengan apa yang kita punya. Harus apa ini? Ramah. Ramah. Ramah apa? Terus kalau misalnya mau ke sekolah, kita melihat apa ini? Mainan teman terjatuh dari tasnya ya, tuh tasnya kebuka ya. Kita harus apa nih? Kita ambil aja mainannya atau kita kasih ke teman? Kasih. Apa kasih Pak? Coba mana tunjukkan apa yang harus kita lakukan untuk teman. Iya betul, ini ya. Ini kita harus jujur. Kenapa kita harus jujur? Nih katanya, kalau kita jujur, nanti kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan. Yang sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Coba adakah yang mau menulis ini jujur? Siapa boleh? Coba ini jujur, pelan. Ya. Ya benar ya, kita harus jadi anak yang jujur, tidak boleh berbohong. Terus apa lagi? Ini ada anak yang berlarian di dalam kelas ya. Jadi pas ada gurunya mau masuk, waduh, jadi kenapa dia? Jadi ketabrak ya. Terus barang-barangnya di guru jadi berjatuhan deh ini ya. Satu ini ada nih, temukan gambar tinta. Mana gambar tinta? Oh iya ini. Nah, padahal kita harus apa di sekolah? Boleh nggak kita seperti ini? Tidak boleh. Kita harus apa di sekolah? Sopan santun. Sopan santun. Caranya gimana itu sopan santun? Salah satunya di sekolah berjalan perlahan, ya kan? Dan juga membantu guru. Bantu guru utama. Karena ada dalilnya nih kenapa kita sopan santun. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda serta tidak mengerti hak ulama. Jadi kalau tidak menghormati orang tua, kan tidak sopan santun ke guru, itu tidak termasuk golongannya orang-orang soleh. Mau kan kita jadi orang soleh? Biar masuk surga ya. Terus juga ini nih, kita harus apa? Hormati guru. Iya, menghormati guru. Jadi kalau guru sedang menjelaskan, boleh nggak ini? Nggak boleh. Iya, jangan mengobrol sendiri ya. Kita harus seperti mereka nih, mendengarkan guru. Mana tadi tunjukkan anak yang tidak menghormati guru?
Kenapa emangnya kita harus menghormati guru? Biar supaya kita mengerti. Supaya kita mengerti. Terus kalau tampil di depan itu kita nggak bingung ya. Kalau yang ini kan pada bingung ya karena ininya nggak dengerinnya. Pada bingung apa ya tadi yang diajarin bu guru. Jadi kalau bingung malu sendiri dia tadi diketawain temannya. Ih kamu sih nggak dengerin guru. Selain itu juga kita harus memiliki rasa tanggung jawab. Memiliki sikap tanggung jawab juga. Contohnya misalnya ini anak yang keriting ini nggak sengaja waktu lagi jalan ketabrak meja temannya, jadi semua peralatan belajar temannya ini terjatuh. Jadi yang pertama harus apa dulu ya? Minta maaf ya aku nggak sengaja. Terus kalau dia harus ngapain? Memaafkan. Oh iya tidak apa-apa gitu kan kamu nggak sengaja. Tapi terus setelah itu dibiarin atau harus diapain? Yang berantakan ini dirapikan, dirapikan. Kalau tadi ada cat yang tumpah, dipel. Kan di sekolah ada ini kan alat kebersihannya. Nah, sikap anak yang bertanggung jawab. Kenapa kita harus bertanggung jawab? Karena nanti kita akan ditanya sama Allah. Gitu. Ayo misalnya, kamu kemarin ngeberantakin, ya kan? Ngeberantakin meja teman, kok didiamin aja gitu. Terus dirapikan ya. Kalau dirapikan nanti dikasih catatan amal kebaikan. Terus kita juga harus apa ini? Patuh. Ingat apa pesan ibu di rumah. Ini pesannya apa katanya ibu? Nggak boleh makan permen. Emang kenapa? Nanti batuk. Oh iya nanti batuk ya, jadi nggak boleh nih kita katanya beli permen. Ya udah deh kita jadi susu aja gitu kan. Coba ini temukan gambar ini di mana? Terus toleransi. Maksudnya apa toleransi? Kita harus berteman dengan siapapun. Ya kan? Coba nih ceritakan karakteristik anak ini. Bedanya apa sama yang lain? Ini anaknya kenapa dia? Kulitnya lebih gelap ya kan? Lebih hitam. Terus ada yang keriting, ada yang gendut, ada yang paling tinggi, ada yang kurus, ada yang punya tai lalat. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Harus berteman dengan semua. Dan kita juga harus mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah. Gimana adab di masjid? Terus duduk yang rapi, ya kan Al-Quran